Yang terhormat, penjabat Wali Kota Serang, Bapak Dr. Andes Haji Nanang Saifuddin MSc atau yang mewakili, yang kami hormati, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang, Bapak Dr. Tubagus Muhammad Suherman SPD MPD, yang kami hormati, Ketua DPRD Kota Serang, Bapak Haji Muji Rohman Esa atau yang mewakili, yang kami hormati, Ketua PGRI Kota Serang, Bapak Haji Ali Imron MPD, dalam acara Gelar Wicara dalam rangka Hari Guru Nasional Kota Serang tahun 2024, Guru Hebat Indonesia Kuat. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, bapak-bapak semuanya, jadi bapak-bapak ya kalau di sini karena nggak ada ibu-ibunya hanya saya saja. Nah, untuk itu Bapak, untuk memulai diskusi kita kali ini sebagai opening statement, kami ingin mendengar dari perspektif Bapak selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang, apa saja sebetulnya yang menjadi kendala pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota Serang dalam meningkatkan kompetensi guru menuju Indonesia kuat. Silahkan Bapak. Meningkatkan kompetensi guru ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Perlu adanya anggaran, perlu adanya kebutuhan pelatihan, kemudian perlu adanya sinergitas antara guru dan pengawas, juga para pemangku kebijakan pendidikan. Sehingga pelatihan itu bisa dilaksanakan manakala semuanya bersinergi. Di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang punya bidang namanya bidang GTK, Guru dan Tenaga Kependidikan. Tentu bidang GTK ini mempunyai PR yang sangat banyak dalam rangka meningkatkan kompetensi guru. Salah satu kompetensi guru yang harus ditingkatkan adalah kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi akademik, maupun kompetensi yang lain yang menunjang bagi guru hebat Indonesia kuat. Oleh karena itu perlu dukungan dari semua pihak bagaimana meningkatkan kompetensi guru ini selain Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang. Tentu dalam hal ini ada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang, dari Komisi 2 yang menjadi mitra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang, juga dari PGRI, organisasi satu-satunya yang tertua di Indonesia yaitu PGRI. Kemudian dari sisi akademisi ada Pak Rektor Untirta, juga yang tidak kalah pentingnya untuk mendukung meningkatkan kompetensi guru. Kompetensi guru ini bisa ditingkatkan melalui pelatihan-pelatihan. Salah satu pelatihan itu kendalanya adalah kurangnya anggaran. Kemudian ketika anggarannya kurang maka semua pelatihan tidak bisa dilakukan dengan maksimal, hanya beberapa pelatihan yang sangat prioritas. Tentu ini sangat berakibat kepada jumlah guru yang harus mengikuti pelatihan dengan anggaran yang tersedia. Oleh karena itu dukungan dari semua pihak terutama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang, peran dari perguruan tinggi, peran dari PGRI sangat kami harapkan untuk mendukung meningkatkan kompetensi guru supaya guru hebat Indonesia kuat. Demikian jawaban yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Nah, tadi Bapak Kepala Dinas mengatakan bahwa di dalam hal peningkatan kompetensi guru perlu adanya sinergitas antar instansi. Dan salah satu cara untuk meningkatkan kompetensi guru ialah dengan melakukan pelatihan-pelatihan. Tapi nyatanya pelatihan ini menjadi suatu kendala, salah satu kendala yang dihadapi karena salah satunya adalah kurangnya anggaran.
Nah, Pak Dinas juga tadi udah spill nih bahwa kurangnya anggaran ini salah satu solusinya ialah dengan adanya kerjasama atau membangun relasi dengan baik, yaitu dengan DPRD yang dalam hal ini adalah DPRD Kota Serang. Untuk itu kita akan berlanjut kepada Bapak Amir Abdul Hadi selaku Sekretaris Komisi 2 DPRD Kota Serang, di mana tadi sudah disebutkan terkait kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam peningkatan kompetensi guru menuju Indonesia kuat. Jika kita artikan kendala-kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam meningkatkan kompetensi guru ini haruslah segera diatasi ya Bapak ya. Apabila tidak teratasi dengan baik maka akan berdampak kepada guru. Salah satunya pada kesejahteraan guru. Betul Bapak-bapak, Ibu-ibu? Betul ya. Yang kemudian tema hari ini hanya akan menjadi slogan semata, tidak akan tercapai atau terrealisasi. Nah untuk itu kita perlu mendengar perspektif anggota DPRD Kota Serang yang di dalam hal ini adalah Sekretaris Komisi 2 DPRD Kota Serang. Mohon izin Bapak, jadi sebetulnya bagaimanakah peran DPRD dalam mensejahterakan guru? Silahkan Bapak. Satu adalah regulasi, kedua anggaran, ketiga adalah pengawasan. Untuk meningkatkan kesejahteraan guru, kami tentu bersama rekan-rekan anggota DPRD beserta pemerintah daerah akan memperhatikan dan terus mengevaluasi peraturan daerah untuk mensejahterakan kehidupan guru. Ya. Kemudian tadi juga disebut untuk mensejahterakan kehidupan guru ini terhalang dengan anggaran. Salah satu fungsi anggota dewan adalah menganggarkan. Mudah-mudahan pertemuan kali ini jadi bahan masukan kami. Kelak ya, di komisi maupun di paripurna maupun di saat kita membahas rancangan peraturan daerah. Untuk tujuannya adalah mensejahterakan guru. Jadi jelas apa yang akan dilakukan oleh anggota dewan. Pertama adalah mengatur regulasinya supaya berpihak, supaya mensejahterakan ya, baik dari tunjangannya, kewenangannya maupun gajinya. Jadi mohon doanya kepada semua yang hadir agar kami selaku anggota dewan ini bisa membawa hasil daripada pertemuan ini untuk kemudian bisa membantu mensejahterakan guru. Namun yang ketiga juga, tugas kami adalah mengawasi. Mohon maaf ketika nanti ke depan kami juga senantiasa akan mengawasi kinerja guru. Begitu Pak Kadis ya. Jadi mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Nah Bapak Ibu, keresahannya sudah terjawab. Insya Allah menjadi amanah ya. Kedepannya tadi Bapak Sekretaris Komisi 2 telah menyatakan bahwa tupoksi daripada DPR adalah melakukan regulasi, anggaran, dan juga pengawasan. Untuk permasalahan yang sedang kita hadapi akan diupayakan melalui upaya regulasi maupun penganggaran untuk meningkatkan kompetensi daripada guru-guru khususnya yang ada di Kota Serang. Tapi jangan salah, selain mengupayakan regulasi dan juga anggaran yang mensejahterakan guru, juga ada pengawasan Bapak Ibu guru. Jadi kita harus tetap bekerja dengan optimal agar apa yang sudah diupayakan oleh lembaga legislasi dapat memberikan manfaat yang baik pula. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke narasumber yang selanjutnya, di mana ada hal yang tidak bisa kita pungkiri bahwa guru lahir atas proses pembelajaran yang ia lalui juga, yang secara administratif dilalui dalam pendidikan formal yang mengantarkannya sehingga mendapatkan secara resmi yaitu gelar seorang guru.
Sehingga peran perguruan tinggi tentunya sangat penting di dalam hal ini. Untuk itu kita akan beralih kepada Profesor Dr. Haji Fatah Sulaiman STMT selaku Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang merupakan bagian penting dari percetakan guru-guru khususnya yang ada di Kota Serang. Mohon izin Bapak, jadi bagaimana menurut Bapak keterlibatan perguruan tinggi dalam mendukung realisasi guru hebat menuju Indonesia kuat? Baik, terima kasih moderator. Ini hampir yang di depan alumni Untirta semua ya, Pak Kades. Boleh tepuk tangan buat Untirta ya. Dari moderator, ketua PGRI, kepala dinas, nanti mungkin termasuk sekretaris komisi lanjutnya. Pertama tentu saya menyampaikan dulu salam hormat dan apresiasi ya. Saya mencermati tadi pembagian hadiah. Saya merasakan guru-guru yang hadir di sini guru-guru yang ikhlas dan hebat ya. Saya pantau tuh raut wajahnya ya, ada semangat inovasi, semangat kreativitas. Saya berdoa masa depan Kota Serang khususnya sangat cerah nih Pak. Generasi itu satu. Yang kedua saya teringat guru-guru saya dulu, guru SD, SMP, SMA, bahkan tadi ada guru SMA. Saya sebut ini guru saya. Jadi guru yang hebat itu udah akumulasi dari ikhlas, kompeten dan profesional. Jadi hebatnya itu sebenarnya udah ada dalamnya di situ ya. Jadi kalau guru yang ikhlas, kompeten dan profesional itu tidak mudah dilupakan oleh muridnya. Saya pelajaran dari guru SD saya sekarang masih ingat Bapak Ibu guru. Karena tadi ikhlas, walaupun tantangannya mulai berat sekarang ya. Makanya ini ada tugas perguruan tinggi juga untuk menyesuaikan mekanisme pelajaran mendidik guru, menyesuaikan dengan tantangan dan perkembangan zaman. Nah, Untirta tentu punya fakultas keguruan ilmu pendidikan yang khusus secara spesifik mencetak calon-calon guru profesional yang hebat tadi. Hebat tadi ikhlas, ya, memiliki karakter, kompeten dan profesional. Apa yang dilakukan? Tentu kita menyiapkan metode-metode pedagogik mulai dari teori yang klasik sampai yang termodern. Dari yang pelajaran konvensional sampai yang digital. Jadi kita ikuti. Dari yang konvensional satu arah, sekarang zamannya pembelajaran itu multi arah. Guru bukan hanya satu-satunya sumber informasi. Ini juga disampaikan review kurikulum di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Guru justru akan ditransformasi fungsinya, bukan hanya salah satu sumber informasi, tapi juga sebagai motivator, mediator untuk memicu motivasi peserta didiknya. Nah, itulah kurikulum-kurikulum kita berbarui. Nah, kalau dulu mungkin pembelajaran satu arah, hanya transfer informasi sesuai dengan target kompetensi jurusan pilihan guru yang diminta. Tapi ke depan dengan review kurikulum, para guru ini multitasking, multidisiplin. Kita siapkan kurikulum di perguruan tinggi, di samping memberikan pembelajaran kompetensi keilmuan, tapi juga menggali potensi kreativitas inovasi peserta didik, kemudian juga menekankan pendidikan karakter, akhlak mulia dan kebangsaannya. Itu. Kemudian cara instrumen kita lengkapi dengan instrumen-instrumen kita anggarkan secara khusus penyesuaian perkembangan zaman, perangkat-perangkat komputerisasi, digitalisasi, e-learning dan sebagainya. Untirta pernah mendapatkan mandatori dari Dirjen PMPTK dulu namanya. Jadi untuk menyiapkan penguatan kompetensi ICT MGMP untuk daerah tertinggal. Jadi dulu tahun 2007 itu saya kebetulan diminta mengkoordinasi, ada dianggap dalam tanda kutip masih daerah tertinggal Lebak dan Pandeglang, maka ada anggaran dari pemerintah pusat dititipkan lewat Untirta untuk mendidik MGMP, Musyawarah Guru Mata Pelajaran,
di 2 kabupaten itu untuk diberikan pemahaman tentang ICT. Jadi mulai mijit on off power, sampai juga kemampuan membedakan antara rice cooker dan komputer. Kalau dulu emang masih bingung guru-guru. Untuk mijit on off aja masih takut-takut. Sampai dengan guru bisa membuat weblog pribadi. Kemampuan men-scan, menyiapkan distance learning, internet, menyiapkan pembelajaran berbasis digital. Nah itu dilakukan oleh Untirta, kolaborasi dengan pemerintah pusat. Saya kira ke depan kita akan bangun kolaborasi dengan Dinas Pendidikan. Kemudian 3 tahun terakhir, Untirta diminta oleh pemerintah pusat untuk penguatan SMK Pusat Keunggulan, Pak. Jadi sekolah-sekolah menengah kejuruan, bukan hanya di Provinsi Banten, kami mendapatkan mandat untuk membina SMK Pusat Keunggulan di 8 provinsi, Pak. Termasuk Provinsi Banten. Nanti ada berapa. Nah, jadi kita berikan pemahaman para guru-guru SMK untuk bisa bekerja mentransfer ilmu secara kolaboratif multidisiplin, termasuk memahami bagaimana perkembangan perangkat-perangkat instrumen-instrumen modern yang biasa digunakan di dunia industri. Supaya tidak melulu textbook versi lama. Karena sekarang mengontrol polusi di industri itu udah pakai sensor. Ya. Mengontrol perbedaan temperatur di satu kawasan sudah pakai remote. Gitu. Jadi kalau pakai standar yang lama, khawatir tidak up to date. Nah itu Untirta diberikan mandatori pendanaan untuk memperkuat kompetensi sekaligus memperkaya SMK-SMK Pusat Keunggulan bukan hanya Provinsi Banten tapi di 8 provinsi. Kemudian secara khusus juga Untirta diberikan mandat oleh pemerintah pusat sebagai perguruan tinggi dengan akreditasi unggul, Pak. Kita sudah akreditasi unggul, itu untuk menyiapkan pendidikan profesi guru. Ada dananya, Bu, dari pusat. Jadi mohon nanti mudah-mudahan Bapak Ibu yang sebenarnya sudah profesional tinggal dilakukan pengayaan pengakuan secara normatif, ada ijazah ya, sertifikat guru, itu ikut pendidikan profesi guru. Daftarnya di kementerian, diseleksi, kemudian nanti pilih Untirta, maka penyelenggaranya di Untirta. Dengan pendidikan profesi guru, Bapak Ibu akan di-refresh kemampuan memahami kompetensi guru sesuai pilihannya, tapi juga bagaimana kemampuan Bapak Ibu guru untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman. Baik dari sisi fisik, instrumen pendidikan, juga menghadapi karakter anak yang berbeda dari zaman ke zaman. Enggak mudah. Maka tadi ada tantangan, tentu beda tahun 70 saya sekolah, sangat hormat guru, tapi anak-anak sekarang yang lebih milenial, tentu beda gayanya, stylenya. Gurunya juga harus punya daya adaptasi. Karena sebagai motivator, mediator, memancing kreativitas inovasi peserta didik. Jadi jangan pakai terlalu masukin hati kalau ada yang kurang pas. Jadi ada caranya itu, nanti kita didik. Dan tentu saja saya juga melihat fenomena anak saya sendiri ya, itu beda dengan waktu saya belajar. Anak saya itu misalkan dan banyak anak-anak yang lain, cenderung dia audio visual. Jadi tidak tekun membaca buku. Jadi kalau membaca buku males, tapi begitu mendengar guru bercerita, menyampaikan apa, dia malah jadi cerdas. Nah itu juga harus punya strategi sendiri Bapak Ibu guru dalam mencermati peserta didik. Nah ini yang nanti akan diperkaya di pendidikan profesi guru, termasuk memanfaatkan instrumen-instrumen teknologi terkini. Dan itulah kewajiban institusi pendidikan tinggi dan kami siap berkolaborasi untuk memanfaatkan strategi anggaran dari DPRD dan alokasi dari Dinas Kota Serang, termasuk kita ambil inisiatif, saya ambil inisiatif untuk memberikan semacam stimulasi beasiswa untuk para guru dan dosen yang akan melanjutkan di Untirta. Jadi secara khusus, saya bilang untuk para pendidik kita alokasikan itu beasiswa. Saya kira itu sebagai jawaban pertama, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu.
Tadi Pak Rektor mengatakan bahwa guru hebat itu di dalamnya mengimplementasikan atau mencerminkan keikhlasan, yang berkompeten, profesional, dan memiliki karakter. Semoga guru-guru di Kota Serang mencerminkan itu semua ya Bapak Ibu. Di mana tadi sudah disampaikan bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh perguruan tinggi untuk meningkatkan kompetensi dan menyelesaikan kendala-kendala dalam peningkatan kompetensi itu ada banyak ya Bapak Ibu, terkait dengan metode, lalu kemudian kurikulum yang akan dipersiapkan di mana akan mengikuti perkembangan zaman. Nah, semoga langkah-langkah tersebut akan terrealisasi karena perguruan tinggi tidak hanya melahirkan guru yang berkualitas, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan pendidikan yang lebih maju dan mampu membawa Indonesia menuju kemajuan dan kekuatan dalam sektor pendidikan global. Semakin jelas bahwa guru memiliki peran yang sangat penting dalam mencetak generasi penerus bangsa, sehingga perlu sinergitas serius untuk mencapai tema kita hari ini, yaitu Guru Hebat Indonesia Kuat. Nah, di awal pembukaan saya tadi menyatakan bahwa ada fakta menyakitkan berkaitan dengan peran guru, di mana dalam menjalankan tugasnya guru seringkali berada pada posisi yang rentan. Salah satunya saat menghadapi konflik dengan siswa atau bahkan orang tua siswa, seperti yang tercermin dalam kasus Ibu Supriani, seorang guru honorer di Konawe Selatan yang mendapat tuduhan kriminal akibat dugaan penganiayaan terhadap muridnya. Keadaan ini membuat para guru menjadi dilema dalam menjalankan tugasnya. Sehingga kami ingin mendengar dari perspektif Bapak Ali Imron MPD selaku Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Kota Serang mengenai perlindungan seperti apa yang harusnya diberikan dan dilakukan agar tidak terjadi kasus-kasus seperti Ibu Supriani lainnya dalam konteks profesionalisme seorang guru dalam menjalankan tugasnya Bapak. Silahkan Bapak. Bahwa sesungguhnya guru-guru kita ini saat ini menghadapi tantangan yang luar biasa beratnya. Tantangan yang pertama itu datang dari dirinya sendiri. Bahwa guru itu harus mampu meningkatkan kompetensinya. Baik kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Ini harus dimiliki oleh semua guru. Dan ini harus diasah terus. Inilah modal utama Bapak Ibu dalam menjalankan kegiatannya sebagai guru. Kemudian tantangan yang kedua itu dari luar. Seperti Pak Rektor tadi, anaknya berbeda dengan zamannya Pak Rektor dulu waktu kecil. Faktanya betul. Mari kita lihat anak-anak kita ya. Anak-anak kita yang diajar itu sudah mengatakan hello Pak Guru, hello gitu. Dulu kita dengan guru itu sampai membungkuk-bungkuk. Kondisi saat ini tidak seperti itu. Tadi Pak Rektor mengatakan ada caranya. Oleh karena itu ya, tadi saya sampaikan untuk menghadapi seperti itu, kita harus komit untuk terus meningkatkan kompetensi yang harus kita miliki. Yang kita butuhkan adalah perlindungan hukum buat teman-teman guru ini. Sehingga mereka-mereka ini, teman-teman ini dikala mengajar itu nyaman, tenang, ada yang melindungi. Di samping itu juga, ini juga ada Pak Ketua Dewan ya, perlindungan kesejahteraan Pak. Kita guru-guru ini tidak mungkin maksimal mengajarkan kepada anak-anak kita kalau masih berpikir nanti pulang anak saya makan apa ya. Karena masih ada loh Pak, guru-guru kita ini yang honornya cuma 300.000 Pak. Ini masih ada yang 500.000. Oleh karena ini kami mohon kepada Komisi 2 di sini ya, bahwa
kesejahteraan ini penting. Dan mohon maaf Pak, selama ini terdengar rumor, bukan rumor ya, selalu dikala kami mengusulkan bagaimana meningkatkan kesejahteraan guru, apakah itu melalui TPP dan sebagainya, pasti mengatakannya begini, waduh, guru mah banyak. Guru mah banyak, naik sedikit aja berapa miliar uang akan digelontorkan. Mohon maaf Pak, mari kita memandang kesejahteraan guru itu sebagai sebuah investasi. Jangan dianggap sebagai sebuah pengeluaran kos yang harus dikeluarkan, tetapi ini sebuah investasi di masa depan. Apabila gurunya sejahtera, insya Allah guru kuat, guru hebat, Indonesia kuat. Itu berangkat dari kesejahteraan guru. Maka dengan demikian Bapak ya, sekali lagi, pertama kami perlu perlindungan hukum yang jelas agar kami tenang dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua juga kami mohon perlindungan kesejahteraan Pak, agar guru-guru kita ini sejahtera, sudah tidak lagi memikirkan setelah pulang dari sekolah anak saya makan apa. Dengan demikian insya Allah keinginan kita semua, keinginan pemerintah bahwa Indonesia kuat pada akhirnya ya, itu berangkat dari guru-guru hebat dan sejahtera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kita sudah mendengar komitmen dan keteguhan dari Bapak Rektor Untirta. Tadi sudah disebutkan berkali-kali bahwa akan ada beasiswa ya untuk guru-guru yang ingin melanjutkan S2. Nah, boleh tepuk tangan Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, tadi kita sudah mendengarkan semua yang sudah disampaikan oleh narasumber kita berkenaan dengan tema kita hari ini, yaitu gelar bicara peringatan Hari Guru Kota Serang tahun 2024, Guru Hebat Indonesia Kuat. Tepuk tangan. Baik Bapak Ibu, sesi diskusi kita sudah selesai karena kita terbatas oleh waktu, mohon maaf. Sehingga dapat disimpulkan bahwa guru memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk masa depan suatu negara, termasuk Indonesia. Sebagai pilar utama dalam sistem pendidikan, guru tidak hanya berfungsi untuk mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter. Nampaknya kita sudah berada di penghujung acara diskusi hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber yang telah berkenan sharing pada kesempatan hari ini, berbagi manfaat dan pencerahan untuk kita semua. Dan ternyata Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, semoga kegiatan kali ini menjadi momen berharga bagi kita semua untuk menghargai peran guru yang telah berjasa dalam membangun pondasi pendidikan bangsa seperti tema hari ini, yaitu Guru Hebat Indonesia Kuat, mencerminkan bahwa bangsa yang kuat lahir dari rahim guru yang hebat. Saya ada pantun penutup dulu MC, mohon izin, boleh ya? Boleh. Pohon beringin tinggi menjulang, Cakep. burung berkicau merdu di pagi hari, Cakep. guru hebat, ilmu pun berkembang. Cakep. Indonesia kuat, bangsa berprestasi. Amin. Saya Restu Gusti Monita Sari selaku moderator pada kesempatan kali ini pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Dan kami ucapkan selamat Hari Guru Nasional kepada guru-guru yang ada di Indonesia. Kata yang bijak dari seorang guru adalah
rangkulan tanganmu guru. Kami murid engkau yang hari ini masih berdiri tegap. Walaupun dari sekian guru yang hadir hari ini, kaki kami mungkin tidak bisa setegar anak-anak muda saat ini. Tapi hari ini guru Kota Serang membanggakan untuk Indonesia. Terima kasih. Baik, Ibu, Bapak silakan untuk duduk kembali. Masih semangat? Baik, hari ini terima kasih untuk Terestu Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang. Terima kasih Bapak telah menghantarkan guru-guru terbaik di Kota Serang. Terima kasih juga untuk narasumber Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Bapak dari Ketua PGRI juga dan dari DPRD Perwakilan dari Sekretaris Komisi 2. Terima kasih. Saya hantarkan dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.